Cerita kali ini dimulai dengan ayah dan anak yang sedang melakukan aksi tidak terpuji dan tak patut untuk ditiru sama sekali, di mana mereka terlihat sedang mengutil barang dan bahan makanan di sebuah pasar swalayan. Si ayah bernama Osamu dan anak lelakinya itu bernama Shota. Mereka adalah keluarga miskin yang diketahui dengan cara haram itulah mereka mendapatkan makanan sekaligus juga bertahan hidup. Akan tetapi sepulang mereka melancarkan operasi, tak disangka mereka bertemu dengan seorang anak perempuan yang ditelantarkan orang tuanya di depan rumah. Osamu menawarkan gadis tersebut makanan, namun di tengah musim dingin itu, Osamu pun tak sampai hati meninggalkannya begitu saja. Ia kemudian memutuskan untuk membawa pulang anak gadis tersebut. Dan dari sinilah awal mula masalah besar akan terjadi. Di dalam sebuah rumah sempit, Osamu dan Shota rupanya hidup berlima dengan anggota keluarga lainnya. Ada Nobuyo, istri Osamu, Hatsue, ibu mereka, dan Aki, saudara perempuan Nobuyo. Silakan lihat sendiri betapa sesaknya rumah tersebut. Pekerjaan utama Osamu sebagai kuli bangunan dan Nobuyo sebagai pegawai laundry saja terkadang tak cukup untuk makan mereka semua. Walaupun mereka kasihan kepada gadis bernama Yuri yang diketahui memiliki bekas-bekas luka memar di tubuhnya itu, tapi ide untuk menampung Yuri di sana hanya akan menambah persoalan baru bagi mereka. Nobuyo dan Osamu akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Yuri ke rumahnya. Namun kemudian, begitu sampai di depan rumah Yuri, Nobuyo dan Osamu mendengar orang tua Yuri bertengkar hebat. Yang inti dari pertengkaran tersebut adalah Yuri ternyata merupakan anak yang tidak diinginkan orang tuanya. Mengetahui serusak itu di dalam sana dan sudah diketahui juga dari mana bekas-bekas luka di tubuh Yuri berasal, Nobuyo pun kemudian menjadi tak tega membiarkan Yuri harus hidup bersama orang tua seperti itu. Jika begini kenyataannya, Nobuyo pun rela menerima Yuri untuk hidup bersamanya. Sebagai orang yang paling dekat umurnya, Yuri selalu mengikuti Shota kemanapun ia pergi agar diajak bermain. Bahkan Yuri sampai-sampai ikut ketika Shota melancarkan aksinya di sebuah warung yang ditinggal lengah sebentar oleh pemiliknya. Sebagai informasi, Hatsue adalah orang paling dekat dengan Aki. Namun jika kalian pikir dua orang ini terlihat kelakuannya paling baik di antara anggota keluarga lainnya, maka kalian salah besar. Hatsue rupanya punya uang pensiun dan hobi main ginian. Lalu Aki rupanya adalah seorang wanita penghibur. Di tempat kerjanya, ia dikenal dengan nama Sayaka yang ia gunakan sebagai nama panggungnya. Dan di sisi lain, yang lebih parahnya lagi, Yuri yang baru bergabung dalam keluarga tersebut pun sudah langsung diajak oleh Osamu bersama Shota untuk beraksi di sebuah toko alat pancing. Kemampuan mereka dalam mengelola stres di tengah himpitan ekonomi sangat luar biasa. Sebagai keluarga, mereka semua sangat kompak. Kompak karena tak ada yang beres kelakuannya. Meski secara moral mereka rusak dan cara mereka menghasilkan uang haram sama sekali tak bisa dibenarkan, namun yang perlu dilihat di sini adalah terpinggirkan secara kelas ekonomi tak membuat raut wajah mereka memancarkan aura penderitaan sama sekali. Mereka terus hidup seperti itu hingga pada suatu hari datanglah sebuah momen yang paling mereka takutkan. Yuri akhirnya sudah masuk berita dan dikabarkan hilang. Ini semua berkat laporan orang-orang sekitar dan pihak sekolah yang tak lagi melihat Yuri dalam 2 bulan terakhir. Sedangkan orang tua Yuri selama ini hanya diam dan tak melapor sama sekali. Publik pun mulai curiga kalau orang tua Yuri lah dalang dibalik hilangnya Yuri. Dari berita tersebut juga diketahui bahwa nama asli Yuri sebenarnya adalah Juri. Yuri!
Merasa semua ini semakin berbahaya, Nobuyo mulai beraksi di sebuah toko, mengambil baju-baju untuk dipakai Yuri. Ia memotong rambut Yuri agar merubah penampilannya. Nama Yuri pun juga diganti, dan mulai sekarang kita panggil dia dengan nama Lin. Ia senang dengan nama barunya itu. Lalu Aki pun berkata, ia juga punya nama lain, yakni Sayaka. Baju lama Lin pun dibakar untuk menghilangkan jejak. Melihat nasib Lin yang begitu menyedihkan, Nobuyo menjadi sangat iba. Andai saja di dunia ini kita bisa memilih siapa yang menjadi keluarga kita, maka mungkin Lin akan memilih Nobuyo sebagai ibunya, dan Nobuyo juga pasti akan menerima Lin sebagai anaknya. Singkat cerita, seperti hari-hari biasanya, Shota beraksi lagi di warung yang sama. Namun parahnya kali ini, ia mulai mengajari Lin untuk beraksi. Dan kemudian, si kakek penjaga warung selama ini ternyata sudah tahu. Namun ia hanya berpesan kepada Shota, jangan ajari adikmu melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lain cerita, tempat kerja Nobuyo sedang mengalami masalah keuangan. Salah satu antara Nobuyo atau sahabatnya harus rela di PHK. Dan sialnya, sahabat Nobuyo ternyata pernah melihat Nobuyo bersama Lin. Maka ia mengancam akan membuka mulut jika Nobuyo tak mau mundur dari pekerjaannya. Nobuyo tak mampu berbuat apa-apa. Dan dengan kesal, terpaksa ia harus keluar. Sejurus dengan itu, sebuah fakta tak terduga pun terungkap dari Hatsue. Mendiang suaminya dulu meninggalkannya untuk menikah lagi dengan wanita lain. Dari hubungan tersebut, suaminya memiliki anak yang kita sebut saja dia dengan nama Tomo. Meskipun hal itu merupakan masa lalu yang pahit, Hatsue ternyata masih rutin mendatangi rumah Tomo tersebut untuk menziarahi altar mendiang suaminya. Namun kejutannya bukan di situ, melainkan Aki ternyata adalah anak kandung Tomo. Ia kabur dari rumah karena Tomo pilih kasih dan lebih menyayangi adik Aki yang bernama Sayaka. Kepada Hatsue, Tomo mengaku bahwa Aki sekarang sedang kuliah di Australia. Tomo tidak tahu kalau sebenarnya Aki telah bertemu Hatsue dan tinggal bersamanya. Jika kalian ingat nama Sayaka yang dipakai Aki di tempat kerjanya sebagai wanita penghibur, nama itu sebenarnya adalah nama adiknya sendiri yang sengaja Aki gunakan sebagai bentuk kebenciannya. Hatsue selama ini hanya pura-pura tak tahu dan justru dialah yang menipu Tomo. Hatsue terus mengunjungi rumah itu dengan alasan ziarah, bukan karena ketulusannya, melainkan karena ia ingin memanfaatkan Tomo, sebab setiap kali berkunjung, Tomo selalu memberikan Hatsue uang belanja sebagai penyesalan dan permintaan maaf atas kelakuan ibunya yang telah merebut suami Hatsue. Tokoh-tokoh dalam cerita ini memang adalah orang-orang yang terbuang. Tak hanya terbuang dari pergaulan sosial karena perbedaan kelas ekonomi, tapi juga terbuang dari keluarga sendiri, seperti yang terjadi kepada Lin dan Aki. Akan tetapi biarpun begitu, kita yang mengetahui seperti apa sebenarnya orang-orang dalam keluarga Osamu ini tentunya cukup dibuat heran. Bagaimana sebuah keluarga kriminal ini bisa selalu hidup tenang seakan tak punya rasa bersalah, atau setidaknya terbebani rasa takut dengan apa yang telah mereka lakukan. Pada malam hari mereka berkumpul seperti tak terjadi apapun pada siang harinya, padahal boleh dikatakan hampir tiap hari hidup mereka dipertaruhkan hanya untuk sesuap makanan. Mereka bahkan dengan gembira berlibur ke pantai. Tak peduli besok akan terjadi apa, bisa makan atau tidak. Bagi mereka, hari ini adalah kesenangan yang tak boleh sedetik pun disia-siakan.
Namun esok paginya, sesuatu yang di luar dugaan pun benar-benar terjadi. Hatsue tak bangun lagi. Ia wafat dalam tidurnya. Akan tetapi yang lebih ironis, Osamu dan Nobuyo kemudian menggali kuburan sendiri di dalam rumah karena tak punya uang untuk pemakaman Hatsue. Dan supaya rahasia keluarga mereka tak terbongkar jika sampai banyak orang yang datang. Nobuyo kemudian menarik uang-uang Hatsue di ATM yang disinyalir selama ini adalah tunjangan pensiun mendiang suaminya. Mereka berusaha menjalani kehidupan seperti biasa, seakan tak ada apapun yang baru saja terjadi. Shota kembali beraksi di pasar swalayan. Kali ini, ia berpesan kepada Lin untuk menunggunya di luar dan jangan ikut masuk. Namun hari itu Lin tak bisa menahan dirinya. Ia malah menyusul Shota, mengabaikannya, dan malah ikut beraksi. Shota yang panik dan takut Lin tertangkap, kemudian membuat gaduh dan membawa lari sekantong jeruk untuk mengalihkan perhatian pegawai toko. Ia dikejar dan sayangnya terkepung. Masih berharap bisa lolos, Shota pun kemudian terjun. Jelas saja, hal nekat itu justru kini membuat semuanya jadi semakin kacau. Yang mengecewakan adalah, mengetahui kejadian tersebut, Osamu langsung memboyong semuanya untuk kabur meninggalkan Shota yang kini terbaring di rumah sakit. Berpikir mereka bisa selamat dari polisi. Justru malam itu jugalah, Osamu dan Nobuyo berhasil diringkus. Sementara di rumah sakit, Shota berusaha keras menutup-nutupi informasi keluarganya di hadapan polisi. Namun rasa kecewa pun sontak meruntuhkan hatinya setelah polisi berkata bahwa keluarganya semalam ketahuan ingin kabur dan berencana untuk meninggalkannya sendirian. Akhirnya semua kelakuan keluarga Osamu terbongkar oleh polisi, mulai dari tuduhan membawa kabur Lin, hingga sebuah rahasia bahwa sebenarnya Nobuyo telah menghabisi suami sahnya sendiri dengan dibantu oleh Osamu, kekasihnya. Suami Nobuyo diketahui selalu main tangan karena di-trigger oleh kenyataan bahwa rupanya Nobuyo mandul. Nama asli Osamu adalah Enoki Shota, dan nama Nobuyo sebenarnya adalah Tanabe Yuko. Dan Shota yang kita kenal ternyata bukanlah anak kandung mereka. Oleh karena Osamu dan Nobuyo tak bisa punya anak, mereka membawa pulang Shota yang kala itu mereka temukan di mobil orang tua aslinya. Dan nama panggilan Shota itu adalah nama asli Osamu yang ia berikan untuk Shota. Kenyataan lain yang tak kalah mencengangkan adalah Hatsue sama sekali bukanlah keluarga dari Osamu maupun Nobuyo. Hatsue adalah orang tua sebatang kara yang sudah sama-sama kita tahu bahwa ketika muda, ia ditinggal kawin lagi oleh suaminya. Hatsue bisa serumah dengan Osamu dan Nobuyo karena kesepakatan bersama, kesepakatan antara orang-orang terpinggirkan yang ingin memiliki keluarga baru. Bagi yang mungkin lupa perlu diingat bahwa Aki telah kabur dari rumah karena ia dianaktirikan oleh keluarganya sendiri. Hatsue lah yang membawa Aki tinggal bersama Osamu dan Nobuyo, dan mulai saat itu, Aki jadi sangat dekat dengan Hatsue. Aki merasa Hatsue telah menyelamatkannya dari orang tua yang tidak menganggapnya. Namun ironisnya, selama ini Aki tak tahu kalau Hatsue memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan uang setiap kali ia ziarah ke altar mendiang suaminya di rumah orang tua Aki, yakni Tomo, yang merupakan anak kandung dari mendiang suaminya tersebut. 暮らしてるって知ってたんですか？お金？私の両親から？おばあちゃんは家族になりすましていた人たちが一体何を目的？Kepada polisi, Nobuyo mengaku bahwa semua perbuatan yang ia lakukan pada suaminya adalah murni ia lakukan seorang diri. Karena jika ia melibatkan nama Osamu,
maka masa hukuman akan lebih lama karena Osamu sendiri sudah memiliki catatan kriminal. Sebelumnya mereka telah merencanakan bahwa Osamu lah yang akan merawat keluarga yang tersisa selama Nobuyo di penjara. Akan tetapi kemudian harapan mereka pupus karena Shota akhirnya diserahkan ke panti asuhan dan Lin dikembalikan pada ibunya. Terasa pedih untuk menerima kenyataan bahwa ujung-ujungnya Lin harus kembali ke mimpi buruknya lagi. Kembali ke tempat tinggal yang tak bisa menjanjikan rasa aman, kembali kepada orang tuanya yang tak layak menjadi orang tua. 子供に万引きさせるの他に教えられることが。ごめんなさいわ。ここ触んないでって言ってんじゃんマジ。戻りたいって言ったのリンが？ Bahkan Nobuyo tak percaya ketika polisi berkata bahwa Lin sendiri yang ingin kembali kepada orang tuanya. Karena kita tahu Nobuyo sangat mengenal Lin, si gadis malang yang masih terlalu kecil untuk merasakan takdir paling pahit yang ada di muka bumi. Jika polisi beralasan bahwa setiap anak membutuhkan ibunya, maka Nobuyo mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah sudut pandang umum dari setiap orang tua normal. Karena jika saja orang mau mendengarkan sudut pandang dari anak yang nasibnya sama seperti Lin, pastinya Lin akan menjawab bahwa yang ia butuhkan adalah kasih sayang dan perlindungan, tak peduli dari siapapun itu. Nobuyo tak sanggup melakukan apa-apa lagi untuk menyelamatkan Lin, mengingat di mata polisi, statusnya adalah pelaku kriminal, dan pastinya mereka lebih sibuk untuk membuktikan bahwa mereka berhasil menangkap penjahat, ketimbang menelusuri kebenaran lain tentang Lin yang mereka rasa lebih merepotkan. 産んだらみんな母親になんの？ Beberapa waktu berlalu, Shota dan Osamu akhirnya dipertemukan dan kemudian mereka menjenguk Nobuyo. Di momen itulah, Nobuyo mengatakan kepada Shota tentang di mana mereka dulu menemukan Shota dan seperti apa ciri-ciri kendaraan orang tua Shota waktu itu. Semuanya sengaja Nobuyo bongkar agar Shota bisa mencari orang tuanya lagi jika ia mau. Nobuyo dan Osamu akhirnya sadar bahwa mereka bukan orang baik yang pantas untuk membesarkan Shota. うちらじゃダメなんだよ。本物の父ちゃんとお母ちゃん見つかるから。車は赤のビッツ。 Osamu ingin setelah ini Shota mendapatkan kehidupan yang lebih baik di luar sana. Dan Osamu pun mengaku bahwa pada malam Shota tertangkap, ia memang berniat untuk kabur, meninggalkan Shota di rumah sakit. おじさんに戻るよ。僕は置いて逃げようとしたの？した。 Untuk terakhir kalinya, sebelum pergi Shota hanya sempat berkata kepada Osamu bahwa sebenarnya pada hari itu ia memang sengaja tertangkap. Shota pun naik bis dan Osamu mengejarnya. Shota hanya bisa menengok ke belakang dan berbisik memanggil Osamu dengan sebutan ayah, panggilan yang selama ini tak pernah ia ucapkan di depan Osamu. 僕わざと捕まったんだ。 Sebuah makna tersirat yang harus diungkap di sini adalah Osamu sebenarnya tak pernah ingin kabur meninggalkan Shota. Ia hanya ingin mencari tempat persembunyian baru dari kejaran polisi dan akan menjemput Shota di rumah sakit saat keadaan sudah aman. Tapi ia malah mengaku sengaja meninggalkan Shota agar Shota benci kepadanya, karena dengan begitu Shota akan mudah melupakannya dan fokus pada masa depan yang lebih baik. Tapi rupanya begitu juga dengan Shota. Ia bukan sengaja tertangkap, karena kita sendiri tahu bahwa kala itu ia hanya berusaha menyelamatkan Lin. Shota juga sengaja membuat Osamu membencinya agar mereka bisa sama-sama lebih mudah untuk saling melepaskan. Film ditutup oleh Lin yang kini berada di depan rumahnya, tempat awal di mana Osamu dan Shota menemukannya, tempat yang tak bisa melindunginya dari orang-orang buas yang seharusnya melindunginya.
Percayalah, Lin akan selalu menunggu Shota dan Osamu untuk menjemputnya lagi di depan rumah dan berharap bisa kembali ke pelukan Nobuyo. Walau kita tahu hal itu tak akan pernah terulang lagi. Bahkan Aki masih tak yakin bahwa Hatsue menipu keluarganya dan sangat percaya bahwa Hatsue menyayanginya. Begitu pula dengan Shota. Ia mungkin lebih sedih berpisah dengan Osamu dibanding terpisah dengan keluarganya sendiri. Hubungan darah adalah warisan, namun kasih sayang dan perlindungan adalah anugerah yang bisa datang dari siapa saja. Osamu, Nobuyo, dan Hatsue mungkin bukanlah orang yang baik. Mereka memang licik, namun orang-orang terpinggirkan seperti mereka lebih mengerti bagaimana caranya memberikan kasih sayang, bahkan rela berbagi apapun yang mereka punya dalam satu atap bersama orang-orang yang awalnya mereka tak kenal sama sekali. Terima kasih karena sudah menonton. Dukung perkembangan channel ini dengan subscribe, like, dan melalui link yang tersedia di deskripsi.